Daron menggelengkan kepalanya dan berbicara, "Tuan Muda Renza, saat itu, berita kematian ibumu di Indonesia sangat viral di masyarakat kelas atas Amerika. Banyak orang mengatakan dia dibunuh oleh seseorang. Tapi tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang terlibat. Dikatakan bahwa keluarga Polen juga sedang menyelidiki, tapi itu belum diidentifikasi, dan orang luar seperti kita bahkan memiliki pengetahuan yang lebih sedikit." Pada saat ini, Sinta di samping juga berbicara, "Tuan Muda Renza, setelah kematian ibumu, banyak alumninya di Stanford, serta para petinggi lembah silikon yang telah menerima investasinya untuk menjadi pengusaha papan atas. Mereka semua telah mencoba segalanya untuk mencari tahu kebenaran tentang kematiannya selama bertahun-tahun dan sampai hari ini tidak ada yang pasti telah ditemukan." Mendengar ini, hati Tama meledak dengan kekecewaan. Paling awal, dia mengira orang tuanya dibunuh oleh keluarga Sucipto. Tetapi ketika dia menemukan keluarga Su, dia menyadari bahwa keluarga Su tidak memiliki kemampuan itu. Segera setelah itu, dia berpikir bahwa keluarga Renza harus tahu alasan mengapa orang tuanya dibunuh. Tetapi Penatua Renza juga bingung tentang hal itu. Sekarang dia merasa bahwa Daron mungkin memiliki informasi orang dalam yang tidak dia ketahui, tetapi dia juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Yang paling membuat Tama putus asa adalah bahwa keluarga kakek tampaknya juga tidak tahu alasannya. Tidak hanya itu, begitu banyak teman lama ibu di Stanford, dan begitu banyak perusahaan internet tempat dia berinvestasi. Sangat sulit dipercaya bahwa begitu banyak orang pintar teratas mereka bergabung, tetapi mereka juga tidak dapat menemukan petunjuknya. Dia sekarang juga tidak tahu, dia sebenarnya harus menemukan orang-orangnya untuk mencari petunjuk terkait pembunuhan orang tua. Dan saat ini, Daron memandang Tama, tetapi matanya bersinar terang. Menurutnya, Tama adalah cucu dari Nicholas Polen. Jika dia bisa memobilisasi kekuatan keluarga Polen, pasti tidak sulit untuk membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Karena itu, dia buru-buru memohon, "Tuan Muda Renza, saya berani memohon kepada Anda untuk membantu merebut kembali kendali keluarga Fei. Jika memungkinkan, saya ingin memberikan 20% dari semua industri keluarga Fei sebagai hadiah." Tama tersenyum dan bertanya, "Apa yang membuatmu berpikir aku bisa membantumu mengambil kembali kekuasaan?" Daron berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Muda Renza, Anda adalah cucu dari Tuan Nicholas Polen. Selama Anda bertanya, saya pikir keluarga Polen pasti akan menanggapi permintaan Anda. Dengan kekuatan keluarga Polen, masalah ini tidak sulit untuk ditangani." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Pak Fei, masalah ini kamu agak menerima begitu saja. Saya belum pernah bertemu dengan keluarga Polen selama lebih dari 20 tahun. Mereka bahkan tidak tahu apakah saya hidup atau mati. Apa yang membuat Anda berpikir mereka akan menanggapi permintaan saya?" Berbicara di sini, Tama memberikan sedikit pukulan dan bertanya, "Lagi pula, kamu dan aku baru saja bertemu hari ini. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan memohon kepada keluarga Polen untukmu? Apakah itu hanya untuk 20% bagianmu? Anda menyaksikan pelelangan malam ini. Jika saya membiarkan paman buyut saya mengambil pil peremajaan itu, keluarga Polen pasti akan membayar saya 370 triliun dolar. Tapi saya bahkan tidak menganggap serius uang ini. Apakah menurut Anda hanya 20% dari saham Anda, saya akan melihatnya?" Mendengar kata-kata ini, wajah Daron berubah menjadi abu-abu mematikan. Dia hanya berpikir bahwa Tama memiliki kemampuan untuk membantunya. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia tiba-tiba mengerti itu hanya karena Tama memiliki kemampuan untuk membantunya. Itu tidak berarti bahwa dia memiliki kewajiban untuk membantu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pada dirinya sendiri dan meratap, "Tuan Renza benar. Akulah yang terlalu banyak berpikir." Di samping, Sinta juga tampak menderita palu berat di hatinya. Pada saat ini, dia juga tiba-tiba menyadari bahwa bantuan yang dia berikan kepada Tama
dia sudah menggandakannya dengan setengah dari blood dissipation heart saving pill. Jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk meminta bantuannya? Pada saat ini, Carlene menghela nafas dan berkata, "Daron, aku tahu kamu kesal, tetapi kamu harus tahu bahwa kamu hampir tidak memiliki apa-apa, tetapi pihak lain telah mengambil kendali keluarga Fei dengan nilai pasar hampir 500 triliun dolar. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, kamu tidak bisa menang." Berbicara tentang ini, dia menambahkan, "Apalagi, bahkan jika keluarga Polen kuat, tidak mungkin untuk dengan mudah membantu Anda merebut kembali kekuasaan. Ini bukan perang antara dua negara. Siapa yang kuat, siapa yang bisa menghancurkan pihak lain. Ini adalah era perdamaian, adalah aturan masyarakat hukum, semuanya harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Putramu merebut kekuatanmu, mengandalkan rencana darurat tertinggi, cara yang masuk akal dan legal. Keluarga Polen merebut kekuasaan putramu, mengandalkan apa? Apakah itu akan bergantung pada penggantian keadilan Tuhan?" Kata-kata Carlene, untuk sesaat Daron tidak memiliki cara untuk membantah. Sebaliknya, dia sekarang dipukul lebih dalam. Dan Carlene sepertinya ingin segera membangunkan teman lama ini, jadi dia melanjutkan, "Daron, kamu harus mengerti, putramu tidak begitu saja merebut posisimu. Dia menggerakkan para menteri sipil dan militer bersama untuk menggulingkan dinasti Anda. Keinginan Anda untuk pil peremajaan telah menjadi obsesi. Kamu menyiapkan 200 triliun dolar hanya untuk bersaing mendapatkan pil itu. Ini pasti akan sangat merangsang anak dan cucu Anda, seperti halnya pemegang saham Anda yang lain di Dewan. Saya katakan dengan kata lain, Anda seperti kaisar tua di zaman kuno, seseorang yang tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan suatu bangsa untuk dirinya sendiri dengan imbalan umur panjang. Anak-anak dan cucu-cucu Anda, para menteri sipil dan militer Anda tidak lagi dapat melihatnya seperti yang Anda lakukan, dan mereka tidak hanya tidak lagi memelukmu, tetapi juga tidak lagi mempercayaimu. Mereka bahkan menganggapmu sebagai penguasa dan tiran yang lemah, dan hanya ingin mengembalikan semuanya ke jalurnya setelah menggulingkanmu. Pikirkan sendiri, jika Anda sendiri tidak kehilangan dukungan semua orang, bagaimana mungkin putra sulungmu dengan mudah dan sepenuhnya merenggut kekuatan besarmu?" Berbicara di sini, Carlene berhenti sejenak dan berkata dengan emosional, "Daron, semuanya memiliki sebab dan akibat, kamu harus merenungkan dirimu sendiri." Pada saat ini, seluruh tubuh Daron disambar petir. Sebelum ini, dia hanya tahu bahwa putranya lah yang merebut kekuasaannya dan merebut dinasti yang telah dia bangun dengan susah payah. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dialah yang bertekad mencari umur panjang, dengan demikian juga menghilangkan fondasi dukungan dan kepercayaan pada dinastinya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang ingin dia ambil kembali kekuasaannya? Ini hanyalah mimpi orang bodoh. Memikirkan hal ini, Daron terdiam dan menangis. Dan Sinta juga terbangun oleh kata-kata Carlene. Dia berharap kakeknya akan berumur panjang, jadi dia sangat mendukung pencariannya untuk umur panjang dan pil peremajaan. Tetapi terlepas dari kesalehan berbakti, dia seharusnya memiliki seorang cucu. Sebagian besar dari ini juga didasarkan pada kepentingannya sendiri. Dia dan ayahnya, serta kakak-kakaknya dari ayah dan ibu yang sama, mereka semua selalu kekurangan akar yang cukup dalam keluarga dan harus bergantung pada restu dari orang tua untuk hidup sedikit lebih mudah. Jika lelaki tua itu meninggal lebih awal, ayahnya, sebagai putra bungsu, pasti hanya mendapat manfaat paling sedikit. Ini adalah inti dari masalah ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.